Hari ini kita akan bahas dalam video pembelajaran Mr. Fendi Channel dengan topik industri jasa keuangan pada bagian etika profesi. Kita akan membahas industri jasa keuangan. Apa saja yang akan kita bahas? Ada 5 hal. Yang pertama, industri jasa keuangan bank. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank. Yang ketiga, sektor perasuransian. Yang keempat, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lainnya. Yang kelima, otoritas jasa keuangan. Kita akan masuk apa itu industri. Industri menurut definisi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984 mengatakan bahwa industri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunanya, termasuk kegiatan rancangan, bangun, dan rekayasa industri. Apa saja jenis-jenis industri? Ada 3 hal jenis industri. Yang pertama, industri primer. Yang kedua, industri sekunder. Yang ketiga, industri tersier. Kita akan masuk apa itu industri primer. Industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contoh, hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Yang kedua, kita akan masuk ke industri sekunder. Apa itu industri sekunder? Industri sekunder adalah suatu industri yang mengelola bahan mentah dan menghasilkan barang-barang setengah jadi untuk diolah kembali. Contoh, pemintalan benang atau komponen elektronik yang bisa diolah kembali. Yang ketiga, kita akan bahas industri tersier. Industri tersier adalah suatu industri yang produknya berupa layanan jasa. Contoh, usaha transportasi, salon, bengkel, kantor notaris, kantor akuntan. Perusahaan ini menghasilkan jasa, bukan barang atau produk yang kasat mata. Nah, kita akan masuk ke dalam lembaga keuangan bank atau perbankan. Jadi menurut keputusan Menteri Keuangan RI nomor 792 tahun 1990 mengatakan bahwa lembaga keuangan perbankan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan serta melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Jadi dengan kata lain, menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Apa saja yang bergerak lembaga dalam perbankan di Indonesia? Yang pertama adalah bank sentral, yang kedua adalah bank umum atau bank komersial, yang ketiga bank perkreditan rakyat. Bank sentral, tujuan utama dari Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral memiliki tujuan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bank umum atau bank komersial, yaitu bank yang bertugas melayani seluruh jasa perbankan dan segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun juga masyarakat dalam lembaga. Bank umum bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bank umum devisa dan juga bank umum non-devisa. Bank umum devisa yang melaksanakan jasa berhubungan dengan seluruh mata uang asing. Sedangkan
bank umum non-devisa tidak berhubungan sama sekali dengan seluruh mata uang asing. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau yang disebut Bank BPR adalah bank yang khusus melayani masyarakat kecil dan perdesaan. Bank Perkreditan Rakyat awalnya berasal dari bank desa, bank pegawai, atau lumbung desa, yang kemudian dilebur menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Ada jenis jasa yang tidak diperbolehkan oleh Bank Perkreditan Rakyat, seperti membuka rekening giro dan juga ikut clearing. Kita akan bahas tentang kepemilikan lembaga perbankan. Apa saja yang termasuk dikelompokkan dalam kepemilikan lembaga perbankan. Dari segi kepemilikannya, bank dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, bank milik pemerintah. Yang kedua, bank milik swasta. Yang ketiga, bank milik asing. Yang keempat, bank milik campuran. Kita akan membahas satu persatu bank milik pemerintah. Artinya, berdasarkan akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah. Dan seluruh keuntungan dimiliki juga oleh pemerintah. Contoh-contoh termasuk bank milik pemerintah. Ada Bank Negara Indonesia disebut dengan BNI 46, Bank Rakyat Indonesia atau disebut dengan BRI, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara. Kemudian yang kedua, bank milik swasta nasional, artinya berdasarkan akte pendirian seluruh atau sebagian besar modal maupun keuntungannya dimiliki oleh swasta. Contoh bank swasta yang adalah Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Danamon, Bank Lipo, Bank Niaga, dan Bank Internasional Indonesia. Yang ketiga adalah bank milik asing. Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Sebagai contoh, ada ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, Bank of America, American Express Bank, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, Hong Kong Bank, atau Standard Chartered Bank. Yang terakhir, bank milik campuran, artinya saham bank dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Bank campuran contohnya adalah Sumitomo Niaga Bank, Bank Sapura Swadharma, atau Mitsubishi Buana Bank. Kemudian kita akan membahas lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau singkat dengan LKPB adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung, menyalurkan dana kepada masyarakat. Apa saja lembaga keuangan bukan bank? Yang pertama ada sebutan koperasi simpan pinjam. Pengaturan mengenai kegiatan koperasi simpan pinjam atau KSP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Tentu saja kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam atau disebut dengan unit simpan pinjam yang dapat berbentuk koperasi primer ataupun juga koperasi sekunder. Nah, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menghimpun dana dari masyarakat, dari para anggotanya, kemudian menyalurkan kembali kepada para masyarakat atau para anggotanya dan masyarakat umum. Tentu dalam menjalankan usaha, koperasi memperoleh dana dari beberapa sumber sebagai berikut. Ada 4, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela,
dan sumber lain yang sah. Kita akan bahas satu persatu, yaitu pertama adalah simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi yang besarnya sama untuk setiap anggota. Itu yang pertama. Jadi simpanan pokok sejumlah uang yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi yang besarnya sama untuk tiap anggota. Yang kedua, yaitu simpanan wajib adalah simpanan wajib, simpanan yang diwajibkan bayar oleh anggota kepada koperasi secara rutin yang besarnya sama untuk tiap anggota. Pembayaran rutin bisa di setiap minggu, setiap bulan, atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi masing-masing. Yang ketiga, kita masuk dalam simpanan sukarela. Simpanan sukarela yaitu simpanan yang sifatnya sukarela. Artinya suka dan rela. Tidak diwajibkan kepada anggota koperasi. Anggota boleh simpan, boleh juga tidak. Besarnya simpanan sukarela tidak ditentukan. Terserah anggota yang bersangkutan. Dan yang keempat, yaitu sumber lain yang sah, yaitu seperti bantuan pemerintah, hibah, dana cadangan koperasi, dan juga modal pinjaman pihak lain. Contoh koperasi simpan pinjam di Indonesia antara lain koperasi unit desa, koperasi serba usaha, koperasi pasar, dan juga koperasi kredit. Bentuk simpan pinjam dalam bentuk koperasi. Saat ini kita akan masuk ke dalam perusahaan. Yang kedua adalah perusahaan pegadaian. Perusahaan pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. Untuk meningkatkan dan mendukung program pemerintah, perusahaan pegadaian didirikan untuk memberikan kemudahan tentu bagi usaha skala mikro, kecil, dan juga menengah dalam mencari pinjaman modal dengan bunga pinjaman yang cenderung tergolong kecil. Yang ketiga, yaitu pasar modal dan juga reksadana. Berdasarkan fungsinya, pasar modal dapat dibedakan menjadi dua bagian. Akan tetapi kita akan masuk ke dalam apa itu definisi pasar modal. Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya bank, bank komersial, dan juga semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Sekali lagi, pasar modal secara umum suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Kalau menurut undang-undang, pasar modal definisi ada kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi dengan kata lain disimpulkan bahwa pasar modal, reksadana atau investment fund adalah wadah yang dipergunakan untuk apa? Menghimpun dana dari masyarakat. Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Kalau menurut undang-undang, bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan. Sekali lagi, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran, jual, beli dengan pihak-pihak lain dengan tujuan apa? Memperdagangkan efek di antara mereka.
Oleh karena itu, berdasarkan fungsinya, pasar modal dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit atau issuer sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan juga memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua adalah pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Jadi pada pasar sekunder ini, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Harga pasar sekunder itu fluktuasi, ada naik, ada turun, sesuai dengan ekspektasi pasar dan juga tentunya permintaan pasar, ya. Kemudian kita akan belajar bagaimana perusahaan sewa guna leasing atau perusahaan anak piutang atau juga perusahaan efek, apa itu saja, ya. Perusahaan sewa guna, apa itu definisinya? Sewa guna. Perusahaan sewa guna adalah perusahaan yang kegiatannya sewa atau menyewa aktiva tetap, khususnya barang-barang modal. Nah, bidang usaha berfokus pada apa? Pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Tentu pembayaran oleh nasabah diangsur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi, perusahaan leasing lebih banyak bergerak dalam bidang pembiayaan barang-barang kebutuhan modalnya. Contohnya apa perusahaan leasing? Ada banyak, Adira Finance, ada PT Bima Multi Finance, ya. Yaitu Adira Finance adalah sebuah perusahaan yang pembiayaan ya terbesar untuk pembiayaan berbagai merek otomotif di Indonesia. Dan PT Bima Multi Finance itu sebuah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan mobil tentu saja. Yang kelima ada perusahaan anjak piutang atau anak piutang, ya, atau factoring. Perusahaan anak piutang adalah perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit atau suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah perusahaan lain atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkan tentunya. Nah, usaha ini memang relatif baru di Indonesia. Kegiatan utama perusahaan ini membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan atau pengelolaan utangnya. Nah, keuntungan yang diperoleh dari usaha ini berupa adalah fee yang telah disepakati bersama atau keuntungan dari selisih harga jual maupun juga hasil dari penagihan hutang yang dilakukan. Nah, contohnya perusahaan anak piutang yang pertama ada PT International Factors Indonesia, ya. Atau juga di IFC, ya. IFC itu adalah perusahaan pembiayaan yang mempunyai spesialisasi dalam pembiayaan anak piutang dan sewa guna usaha untuk perusahaan kecil dan menengah di Indonesia. Kalau PT International Factor Indonesia yaitu perusahaan yang bergerak dalam usaha anak piutang factoring dalam equipment leasing. International Factor Indonesia yang sebelumnya bernama PT Niaga International Factor Indonesia itu merupakan perusahaan pembiayaan joint venture yang berdiri sejak tahun 1990. Kalau nggak salah akhir Oktober 2005. Nah, Bank Niaga yang merupakan shareholder di Niaga Factor Indonesia melepas sahamnya di perusahaan tersebut. Ya, yang keenam adalah perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai peminjaman atau penjaminan emisi efek atau perantara efek atau manajer investasi. Nah, yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek ada tentu perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam. Contohnya ada PT BCA Tbk, ya, dan juga PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank Negara Indonesia Tbk, ya. Nah, kita akan masuk dalam sektor yang ketiga, perasuransian. Nah, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan juga pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk apa? Yang pertama, memberikan pergantian kepada petanggung atau pemegang polis. Kenapa? Karena kerugian atau kerusakan, biaya yang timbul, ya, kehilangan keuntungan ataupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti.
Oke, yang kedua, kita akan mempelajari jenis usaha apa saja yang masuk jenis usaha perasuransian. Usaha perasuransian kita harus definisikan, yaitu segala usaha tentunya ya. Segala usaha yang menyangkut jasa, pertanggungan atau pengelolaan resiko, pertanggungan ulang resiko pemasaran dan juga distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau reasuransi syariah atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah ya. Jadi sekali lagi, usaha perasuransian yaitu segala usaha yang menyangkut jasa, pertanggungan atau pengelolaan resiko, pertanggungan ulang resiko ya, pemasaran dan distribusi produk-produk asuransi. Apa saja jenis usaha perasuransian? Ada yang pertama adalah asuransi umum, asuransi jiwa, reasuransi, asuransi kerugian. Kita akan masuk menjelaskan yaitu asuransi umum. Asuransi umum adalah usaha jasa pertanggungan resiko yang memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, atau keuntungan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga, sekali lagi yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Contohnya itu asuransi umum, yaitu asuransi harta benda, property insurance, atau asuransi rekayasa, engineering insurance, asuransi kendaraan bermotor, ya, dan lain sebagainya. Nah, asuransi jiwa yaitu asuransi usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan resiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis tentunya, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Banyak ya contoh-contoh asuransi jiwa. Asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa baik dwiguna ya, kontrak anuitas atau tahunan, asuransi kesehatan ya, banyak hal. Ya, itu asuransi jiwa. Yang ketiga adalah reasuransi. Reasuransi itu yaitu usaha jasa pertanggungan ulang. Reasuransi, pertanggungan ulang terhadap apa? Resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Nah, perusahaan penjaminan ini menanggung ulang ya pada resiko-resiko yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi maupun juga penjaminan ya. Nah, contoh perusahaan reasuransi di Indonesia banyak ya, PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk, PT Reasuransi Internasional Indonesia, PT Asuransi Indonesia Utama. Intinya adalah ada perusahaan asuransi. Nah, ini PT Reasuransi berarti dia menanggung perusahaan asuransi yang sudah ada, yang sudah bergerak, berdiri. Dan yang terakhir adalah asuransi kerugian. Apa itu asuransi kerugian? Yaitu usaha yang memberikan jasa tentunya dalam penanggulangan resiko atas kerugian atau kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Adapun ada perusahaan-perusahaan asuransi kerugian, ada perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian termasuk reasuransi. Ya, jadi perusahaan asuransi kerugian ini tidak diperkenankan ya bergerak kegiatan di luar asuransi kerugian maupun juga reasuransi. Contohnya apa? Asuransi kerugian harta benda ya. Itu akan menanggung harta benda dari resiko kebakaran, gempa bumi, resiko industri. Asuransi kerugian rekayasa akan memberikan pertanggungan untuk apa pekerjaan sipil atau pemasangan mesin, konstruksi bangunan, peralatan elektronik, mesin ya. Asuransi kerugian kendaraan bermotor tentu akan memberikan pertanggungan jika terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor Anda ya, atau Anda mengalami insiden yang disebabkan oleh pihak lain. Nah, kita akan masuk ke dalam yang keempat,
yaitu dana pensiun atau lembaga pembiayaan lainnya. Dana pensiun ya adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun seperti PPMP dan juga PPIP. Jadi dana pensiun didefinisikan adalah badan hukum yang mengelola menjalankan program pensiun tentu saja. Nah, jenis dana pensiun tadi ada dana pensiun pemberi kerja dan juga dana pensiun lembaga keuangan. Sedangkan program pensiun juga diperkenankan adalah program pensiun iuran pasti dan juga program pensiun manfaat pasti, yaitu PPMP dan juga PPIP. Jadi dapat disimpulkan dana pensiun itu dihimpun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Dana yang terkumpul melalui dana pensiun diusahakan lagi dengan menginvestasikan ke berbagai sektor yang tentunya menguntungkan perusahaan. Perusahaan yang mengelola dana pensiun dapat dilakukan oleh bank atau juga perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, kita akan bahas, kita masuk dalam apa aja program pensiun yang dapat dijalankan tentu saja. Ya, yaitu yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Nah, pada PPMP ini manfaat pensiun yang dapat atau akan diterima dengan ditentukan sebelumnya dalam formula dengan rumus-rumus tertentu tentunya. Nah, rumus perhitungan PPMP biasanya terkait dengan gaji terakhir ya. Masa kerjanya berapa lama dan juga golongannya seperti apa. Nah, contoh rumus manfaat pensiun pada PPMP yaitu ini kurang lebih ya 2,35% dikali masa kerja. Berapa masa kerjanya? 3 tahun atau 5 tahun dikali dengan gaji pokok yang ada pada karyawan tersebut. Nah, yang kedua adalah program pensiun iuran pasti. Nah, program PPIP besar manfaatnya pensiun itu tergantung pada akumulasi iuran dan hasil investasi. Nah, jika hasil investasinya bagus, tentu manfaat yang diterima juga bagus ya. Dan sebaliknya, jika kurang baik, maka manfaatnya juga kurang baik. Umumnya, investasi bersifat jangka panjang sampai juga pensiun, hasilnya juga cukup baik. Yang kedua adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat produktif maupun juga konsumtif. Ya, ada apa saja lembaga pembiayaan? Yang pertama adalah perusahaan penjaminan. Ya, pihak yang terkait dalam transaksi penjaminan itu apa saja? Yang pertama harus terjamin ya. Kenapa? Pihak yang memperoleh penjaminan dari perusahaan penjamin tentu saja. Yang kedua adalah penerima jaminan. Ya, yang terjamin sama yang menerima penerima jaminan, yaitu pihak yang berhak menerima pembayaran dari perusahaan penjaminan apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya. Yang ketiga pasti perusahaan penjaminan ya, tentunya badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan usahanya pokoknya melakukan usaha penjaminan ya. Nah, yang kedua adalah perusahaan modal ventura. Ya, modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Sekali lagi, modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, yang ketiga adalah perusahaan kartu kredit. Ya, yang terakhir adalah perusahaan kartu kredit. Perusahaan kartu kredit ini adalah benda ya berbentuk kartu yang berbahan dasar plastik sebagai apa? Alat pembayaran pengganti uang tunai dan juga cek yang dipergunakan untuk apa? Kebutuhan transaksi berbagai keperluan. Ya. Nah, biasanya adalah kartu kredit ini boleh bank atau bisa juga selain bank ya. Dikeluarkan lembaga keuangan non bank maksudnya ya. Jadi sebagai lembaga pembiayaan. Kartu kredit ada berbagai jenis ya, jenis kartu. Yang pertama jenis kartu Visa ya, tentu kamu tahu ya kartu Visa atau juga kartu Master ya. Dan kartu Visa juga terbagi menjadi beberapa ya bagian. Ini hanya secara gambaran secara umum. Kartu kredit jenis Visa itu ada Visa paling rendah yaitu Visa klasik ya, yang kemudian naik level yaitu Visa Gold, kemudian naik ke Visa Platinum, Visa Signature atau Visa Infinite ya. Yang kartu jenis kredit Master yaitu sama Mastercard Classic, Gold, Platinum,
Mastercard World atau Infinite ya. Jadi masing-masing punya gaya jenis kartu kreditnya. Yang ketiga, kita masuk nih ke lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya terdiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang sering sangat terkenal yaitu BPJS ya. Yaitu perusahaan ini memberikan apa? Jaminan dalam bentuk berbagai bentuk, yaitu jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan juga jaminan di hari tua. Dan juga ada lembaga disebut dengan lembaga keuangan mikro. Nah, lembaga jasa keuangan ini bergerak dalam bidang pemberian jasa pengembangan usaha dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan pinjaman dan pembiayaan secara langsung untuk usaha yang berskala mikro, baik pada anggota maupun juga kepada masyarakat ya. Nah, kita akan masuk dalam tahap yang terakhir, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tentu saja tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan juga lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, OJK ini bersifat independen ya dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Ya, bebas dan dari campur tangan pihak-pihak lain. OJK itu menggantikan Bapepam ya, Bapepam dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan juga lembaga keuangan, serta menggantikan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor apa tadi, perbankan dan juga non perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan lainnya. Tujuannya apa sih dibentuk OJK ya? Ada tujuan OJK-nya ya. Tujuan OJK dibentuk kenapa? Yang pertama, diselenggarakan secara teratur supaya sektor-sektor jasa keuangan itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel ya. Yang kedua, juga bisa mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan tentunya ya. Nah, yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Nah, yang kedua adalah wewenang. Wewenang OJK itu banyak hal ya yang bisa kita lihat, baik dalam pengaturan lembaga keuangan maupun juga pengawasan lembaga keuangan. Ada wewenang dalam sebuah OJK. Nah, Dewan Komisioner OJK itu apa sih? Dewan Komisioner itu pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan juga kolegial ya, yang beranggotakan 9 orang anggota dan OJK ya, yang ditetapkan dengan keputusan presiden tentunya. Ya, tentunya dari Dewan Komisioner ada susunannya ya. Ada ketua, wakil ketua, kepala eksekutif pengawas, kepala eksekutif pasar modal, ya, tentu perasuransian semua. Baik Dewan Audit merangkap anggota maupun juga anggota yang lainnya yang membidangi bidang-bidang lainnya. Tentu ada prinsip tata kelola OJK yang harus kita ketahui ya. Pasti ada 5 prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama, dia harus terbuka informasi, transparansi. Ya, yang kedua adalah akuntabilitas. Ya, jelas ya fungsi strukturnya, sistem hak kewajiban tuh jelas. Yang ketiga, pertanggungjawaban, ada responsibility-nya, yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan bersama, seperti membayar pajak, hubungan industrial, kesehatan, dan juga keselamatan kerja. Dan tentunya yang keempat adalah kemandirian, independensi ya, yaitu masyarakat agar perusahaan yang dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan asas kepentingan ya, tekanan atau intervensi dari pihak-pihak lain yang tentunya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, harus selaras dan wajar, fairness ya, yaitu menuntut adanya perlakuan yang adil dan menuntut hak shareholder tentunya ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Itu kita akan bahas juga asas OJK ya. Asas OJK juga penting. Kenapa? Karena harus OJK melaksanakan tugas dan juga wewenang ya, berlandaskan asas OJK ini. Nah, asas apa saja? Asas independensi tentunya ya. Independen pasti dalam mengambil keputusan ya, dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang semua harus independen sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
Yang kedua, asas apa? Kepastian hukum. Ya, asas kepastian itu mengutamakan kelandasan, yaitu peraturan, pasti peraturan undang-undang ya, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. Yang ketiga, asas apa? Kepentingan umum. Ya, kepentingan umum yaitu membela dan melindungi kepentingan konsumen tentu saja ya, masyarakat, serta memajukan kesejahteraan umum. Makanya ketika kita mau nabung, ketika kita mau investasi, harus berdasarkan OJK ya. Apakah ada otoritas jasa diawasi oleh OJK atau tidak? Nah itu ya. Maka ada asas kepentingan umum. OJK akan membela, melindungi kepentingan konsumen. Asas apa yang keempat, yaitu asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk apa? Memperoleh informasi tentunya yang benar ya, jujur dan juga tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK. Dan tentu harus memperhatikan perlindungan atas hak pribadinya dan golongan secara rahasia negara tentunya ya, rahasia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Dan yang terakhir, harus asas ada profesional pasti ya. Asas profesional itu mengutamakan apa? Keahlian dalam pelaksanaan tugas dan juga wewenang OJK dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan juga ketentuan tentunya pada peraturan undang-undang ya. Nah, asas apa lagi? Asas integritas ya, yaitu berpegang teguh apa? Pada nilai-nilai moral tentu saja. Setiap tindakan apapun keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK harus punya integritas. Kemudian yang terakhir ada asas akuntabilitas ya. Akuntabilitas itu menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggara OJK itu harus bertanggungjawabkan kepada publik. Ya. Oke, karena tentu pasti ada pertanyaan-pertanyaan ya, ada respon tentang OJK banyak sekali. Pertanyaan-pertanyaan tanya jawab tentang apa itu OJK dan segala macam. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai otoritas jasa keuangan, khususnya di industri jasa keuangan. Mudah-mudahan video pembelajaran kita hari ini mudah dipahami. Bila ada pertanyaan silakan komen ya. Kalau jika Anda menyukai, silakan like dan juga share video pembelajaran. Salam entrepreneur.